berlangsung sekitar 20 menit. Mohon kesediaan Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk dapat mendukung jalannya ibadah ini. Ibadah pada pagi hari ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus ada bersama dengan kita sekalian. Amin. Saat ini kita berada di tempat ini untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhumah Ibu Emiwati Salim dan juga sekaligus memberikan dukungan kepada keluarga, khususnya kepada saudari Ina, Tommy, Esther dan Ronald yang saat ini juga kehilangan ibu yang terkasih. Kita akan menaikkan pujian dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Penghiburan nomor 14. Kita nyanyikan bait pertama dan bait yang ketiga, Jalan Hidup Tak Selalu. Bait pertama dan ketiga. Bapa yang ada di dalam surga, yang kami sembah dan kami sapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan Ina, Tommy, Esther dan Ronald, kami datang kepadamu pada pagi hari ini untuk mencari pertolongan dan kekuatan dari Tuhan sendiri. Di tengah-tengah suasana duka cita dan kehilangan ini, Tuhanlah yang menjadi pokok pengharapan, pokok kekuatan, dan pokok penghiburan bagi segenap keluarga dari almarhumah Ibu Emiwati Salim. Biarlah kiranya saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami juga boleh mendapatkan terang yang dari Tuhan, yang menumbuhkan pengharapan dan juga sekaligus mengubah duka cita menjadi sukacita dan syukur yang berlimpah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu berbicara kepada kami semua, khususnya kepada keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah Ibu Emiwati Salim. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan saya baca dan akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini akan terambil dari surat 2 Timotius pasal yang keempat
ayat 7 dan ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal yang keempat ayat 7 dan 8 berbunyi demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada hari itu. Bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikianlah firman Tuhan. Keluarga yang terkasih dan juga para pelayat, Ibu Emiwati Salim kemarin telah berpulang, dipanggil oleh Tuhan di dalam damai sejahtera Tuhan setelah beberapa saat lamanya ia menderita sakit. Dan sakit yang dideritanya itu sungguh mengejutkan karena tidak pernah kelihatan tanda-tanda sakit parah, dan dalam waktu yang cukup singkat ternyata Bu Emi mengalami sakit yang berat sehingga kondisi tubuhnya dengan sangat cepat mengalami penurunan. Tentu saja ini bukan hal yang ringan yang dihadapi oleh almarhumah Ibu Emi pada hari-hari terakhir kehidupannya. Sejak pertama ia sakit, ia sudah mengatakan bahwa ia sudah lelah, dan itu yang mungkin mewakili apa yang ia rasakan, yaitu sakit yang dirasakannya atau kondisi yang sangat tidak nyaman bagi tubuhnya. Ibu bapak dan saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu saja kehidupan yang dijalani oleh Ibu Emi tidak selalu mudah, tidak selalu ringan, dan tidak selalu disinari dengan cahaya yang terang. Ada masa-masa berat, ada masa-masa sulit yang harus dijalani oleh almarhumah. Tetapi itulah sebuah pertandingan yang harus dijalani, harus ditempuh oleh almarhumah semasa hidupnya. Sampai pada akhir kehidupannya, ia terus memelihara dan mempertahankan apa yang sungguh bernilai di dalam kehidupan ini, yaitu iman percaya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya kasihi, apa yang saya bacakan pada pagi hari ini juga mengungkapkan apa yang dijalani dan telah dilewati oleh almarhumah Ibu Emi. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Orang yang mengakhiri pertandingan yang baik itu berarti juga mencapai garis akhir dan menjadi pemenang. Bukan orang yang kalah, tetapi orang yang menang. Kadang-kala Bapak Ibu dan saudara sekalian, ukuran kalah dan menang itu untuk dunia ini adalah menang itu kalau bisa mengalahkan musuhnya, lawannya, ataupun yang kelihatan, yang menjadi ancaman bagi dirinya. Menang itu kalau sakit dan sembuh. Kalau tidak sembuh, itu kalah. Tetapi firman Tuhan mengatakan itu bukan ukuran yang utama. Karena ukuran yang utama adalah yang disebut menang adalah ketika terus mempertahankan dan memelihara iman apapun yang terjadi. Seberapapun penderitaan yang dialami dan harus dipikul, dan ia tetap beriman sampai pada garis akhir, sampai dengan akhir kehidupannya,
itulah pemenang. Karena apa sih yang sesungguhnya dibawa oleh setiap orang ketika meninggalkan dunia ini? Bukan kejayaan, bukan kekuatan, tetapi iman kepada Tuhan. Itu satu-satunya yang paling berharga. Apa yang dikatakan di dalam kitab Wahyu pasal 14? Yang paling penting adalah kepatuhan kepada Allah dan iman kepada Yesus. Maka berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak saat ini, karena ia boleh mendapatkan istirahat. Ia boleh mendapatkan damai sejahtera. Dalam bacaan kita dikatakan, ia yang mencapai garis akhir boleh mendapatkan mahkota kebenaran ataupun mahkota kemenangan. Ibu bapak dan saudara sekalian, khususnya keluarga, anak dan menantu Nina, Tommy, Esther dan Ronald, Bu Emi sudah menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Ada keajaiban yang pasti banyak dirasakan dan dialami oleh Ibu Emi semasa hidupnya. Seringkali kita kalau berbicara tentang keajaiban seseorang adalah ketika banyak hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan. Menurut saya belum tentu itu. Ada banyak perjalanan hidup yang nampaknya sederhana, tetapi mengandung banyak keajaiban yang jika kita renungkan, kita tidak akan mampu menjawabnya. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa demikian? Bapak Ibu dan saudara sekalian, bagi yang mengenal keluarga ini, yang mengenal Ibu Emi cukup lama, 26 tahun dia tinggalkan suami. Ya. Dan ia harus berjuang. Kekuatan dari mana? Kalau bukan dari Tuhan. Itulah yang dialami. Salah satu, ada banyak tentunya jika digali dan direnungkan betapa tangan Tuhan bekerja terus di dalam kehidupannya. Ada banyak hal yang mencengangkan yang seringkali tidak bisa kita temukan jawabannya dengan akal budi kita. Selain dari itulah tangan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan. Hal yang beberapa hari terakhir sebelum Bu Emi meninggalkan dunia ini, yang dikhawatirkan oleh anak-anak apa sih? Kesakitan. Jangan sampai. Dokter bilang luar biasa. Ini mestinya sakit sekali. Tapi ketika saya datang, saya membesuknya, sekalipun Bu Emi dalam kondisi yang lemah, tetapi tidak menunjukkan wajah bahwa dia sedang menahan kesakitan. Bukankah itu sebuah keajaiban? Kenapa bisa demikian? Dokter pun pasti tidak bisa menjawab. Itu sebabnya dokter mengatakan luar biasa. Ini harusnya sakit sekali. Tapi Bu Emi tidak mengalami sakit itu. Ia hanya mengalami sakit barangkali semalam sebelum Tuhan memanggil pulang. Itu adalah pertolongan dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan. Sampai dengan akhir hidupnya, Tuhan menjaga, memelihara. Setiap kali diajak berdoa, setiap kali disemangati, pokoknya terus beriman. Sekalipun jawabannya lemah, tetapi jelas jawabannya iya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, khususnya keluarga yang ditinggalkan oleh Bu Emi sudah mencapai garis akhir sebagai pemenang. Oleh karena itu, biarlah kita juga bersyukur kepada Tuhan, karena hanya dengan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan
maka Bu Eni dapat melewati semuanya itu. Ia sekarang telah menerima kebahagiaan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan dan di dalam Tuhan. Mari kita yang masih menjalani kehidupan ini, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini, bukan hanya kepada umat tetapi kebenaran itu akan diberikan, tetapi kepada setiap orang yang hidupnya memelihara iman, merindukan kedatangannya, maka setiap orang juga akan mendapatkan atau berhak mendapatkan mahkota kemenangan dan kebenaran itu. Tuhan memberkati keluarga dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sebelum kita menaikkan doa syafaat kita, mari kita kembali menaikkan pujian dari Kidung Penghiburan 49. Bila tugasku telah selesai. Kidung Penghiburan nomor 49, kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua.